saudara BA ini selaku ex-manager dari saudara FU selama kurang lebih 1 tahun, mulai dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, telah menggelapkan uang hasil kontrak kerjasama antara FU dengan para agensi yang berjumlah sekitar 20 kontrak. Jadi kami mendapatkan laporan ini tanggal 7 September 2023. Kemudian kita sudah melakukan karena terdapat 20 agensi, jadi kita harus periksa seluruhnya. Kemudian yang menjadi kendala kita adalah tempat tinggalnya saudara BA itu berpindah-pindah. Jadi tidak sesuai dengan KTP. Jadi undangan yang kita kirimkan kadang tidak diterima oleh yang bersangkutan. Demikian. Ini apakah sudah pernah dipanggil berapa kali atau pernah datang ke Polres dan si BA ini? Setelah kita tetapkan tersangka, saudara BA mangkir sekali terhadap panggilan kita. Kemudian kita lakukan pemanggilan kedua. Akhirnya saudara BA bersedia menghadiri undangan tersebut, didampingi dengan kuasa hukumnya yang baru. Berpindah-pindah tempat itu maksudnya dia menghindari pemanggilan polisi atau bagaimana Pak? Dan kemudian setelah ditahan apakah ada perlawanan? Jadi saudara BA ini ada beberapa tempat tinggal yang kadang dia menetap di sebuah apartemen di daerah sekitar Permata Hijau, kadang juga di rumahnya beserta orang tuanya, kadang juga dia tinggal di tempat lain. Kemudian pada saat kita lakukan penahanan, yang bersangkutan kooperatif dan dapat kerjasama dengan kita. Pak, tapi kontrak kerja awal dari korban dan pelaku sendiri itu mengesahkan nggak sih kalau misalkan pemasukan uangnya itu dikirimkan ke BA ini, ke tersangka, atau memang dia mangkir? Memang sesuai dengan kontrak kerjasama antara para agensi dengan saudari FU, itu memang dinyatakan bahwa untuk aliran dana seluruhnya dikelola oleh manajer, yaitu selaku saudara BA. Kemudian seharusnya keuntungan yang didapatkan itu langsung diberikan oleh saudari FU, namun setelah ditunggu beberapa lama dan sudah dilakukan somasi juga oleh saudari FU, ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada saudari FU. Pak, mungkin kontrak kerjasama mungkin ada pembagian hasil berapa untuk BA, berapa untuk FU sendiri, dan sampai indikasi adanya penggelapan ini. Berdasarkan dari hasil keterangan saudari FU bahwa saudara BA itu digaji sekitar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama dengan para agensi, maka saudara BA mendapatkan keuntungan 5 sampai dengan 10% dari setiap kontrak. Terima kasih. Bang, ini kan si FU ini sempat curhat di medsos dan dia bilang dia sempat mau mediasi dengan BA, dan itu ada terjadi nggak sih, dan itu gimana? Sudah saya jelaskan tadi bahwa kita sudah melakukan upaya RJ atau mediasi, namun tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk uangnya sekarang berarti udah habis Pak? Uangnya saat ini sudah, tadi saya jelaskan, sudah digunakan untuk mengangsur kendaraan pribadi milik BA dan juga angsuran apartemen. Selanjutnya uang tersebut juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari saudara BA. Pak, barang bukti yang disita apa aja Pak dari BA sendiri? Barang bukti yang kami sita dari BA yaitu berupa ATM, 2 buah ATM dan 1 unit handphone. Untuk
Untuk itu nanti kita akan dalami lebih lanjut lagi. Menegaskan aja berarti di awal itu memang niatnya pelaku ini untuk menggelapkan atau niat itu terjadi ketika di pertengahan pekerjaan dia sebagai manajer. Jadi memang hubungan awal dari antara BA dan FU ini awalnya memang cukup baik. Kemudian di pertengahan saudara BA ini mengambil kesempatan, dia akhirnya menggelapkan uang saudari FU sebesar 1,3 M yang saya jelaskan tadi. Pak, pernah ada track record nggak sih Pak sebelumnya dari si BA ini? Dari sebelumnya pernah melakukan hal serupa atau pejabat apa gitu? Sesuai dengan catatan kami, saudara BA belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Kalau dari pengakuan dari saudara BA, mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut? Karena melihat keuntungan yang didapatkan dari saudari FO mungkin nilainya terlalu besar, makanya dia mengambil kesempatan. Akhirnya dia tergoda untuk melakukan penggelapan. Pak, mungkin saksi yang sudah diperiksa berapa orang, Pak? Saksi sudah kita periksa 7 orang. Itu dari pihak BA atau dari FU juga atau seperti apa? Dari para agensi, kemudian dari pihak bank, dan dari korban. Sesuai dengan bagaimana diatur dalam KUHP pasal 374 dan atau 372, ancaman maksimal 5 tahun penjara. Terima kasih rekan semuanya. Terima kasih, Pak. Mau lihat nih artinya semoga ke depan Jadi tadi siang kita sudah melaksanakan press release terkait dengan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 dan atau 372 KUHP yang dilaporkan oleh saudari FU dengan terlapor saudara BA. Adapun kejadian yang dapat kami jelaskan bahwa saudara BA ini selaku ex-manager dari saudara FU selama kurang lebih 1 tahun mulai dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 telah menggelapkan uang hasil kontrak kerjasama antara FU dengan para agensi yang berjumlah sekitar 20 kontrak dengan kerugian sekitar 1,3 miliar. Jadi setelah kita menerima laporan sekitar tanggal 7 September 2023, kita lakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan. Karena kontrak kerjasama ada 20 kontrak kerjasama, kemudian saudara BA itu berpindah-pindah lokasi, makanya kita baru dapat melakukan penahanan saudara BA pada tanggal 29 Juni 2024. Barang bukti yang kami sita saat ini yaitu sejumlah kontrak kerjasama sekitar 20 kontrak kerjasama antara saudara FU dengan para agensi, kemudian rekening milik saudara BA, kemudian handphone milik saudara BA. Sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 374 dan atau 372, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selanjutnya kita akan segera melengkapi berkas perkara, kemudian kita limpahkan ke kejaksaan untuk
lebih lanjutnya. Audio Jungle.